Halo teman-teman. Tidak semua negara kecil kaya. Tetapi sebagian besar negara kaya berukuran kecil. Ini adalah fakta yang telah dibuktikan oleh statistik. 15 dari 20 negara terkaya di dunia berdasarkan PDB per kapita, semuanya memiliki populasi 10 juta atau kurang. Dan jika Anda mempertimbangkan 10 besar, hanya Asia yang besar, sisanya kecil. Jadi mengapa mereka kaya? Kami akan mencari fitur umum untuk memahami lebih baik. Pertama, tentang perbedaan yang menonjol. Sejujurnya, beberapa negara kaya karena sumber dayanya yang melimpah. Termasuk Qatar, Norwegia atau Brunei. Mereka semua memiliki banyak minyak dan gas atau mineral. Merupakan keuntungan besar bagi mereka untuk menjadi superior. Namun, mengandalkan sumber daya untuk menegaskan, suatu negara akan menjadi kaya, ini adalah keputusan yang terburu-buru. Karena Venezuela, Irak, Libya atau Turkmenistan semuanya memiliki banyak minyak dan gas, tetapi mereka tidak kaya, bahkan beberapa negara miskin. Dalam hal lokasi geografis, Austria, Swiss, atau Denmark semuanya terletak di kawasan tengah Eropa, di antara ekonomi maju dan dinamis, sangat nyaman untuk perdagangan dan pariwisata. Atau Singapura yang terletak di dekat Selat Malaka, jalur perdagangan terkemuka dunia. Tapi kami tidak akan mempertimbangkan lagi keuntungan masing-masing negara. Demi kesederhanaan, mengapa negara-negara di sebelahnya tidak kaya? Jadi apa yang membuat negara-negara kecil berbeda? Pertama, kebanyakan dari kita mengenal Presiden Amerika Serikat, Presiden Cina, atau Presiden Rusia. Namun, apakah ada yang memberitahu semua orang, siapa Perdana Menteri Norwegia, siapa Presiden Republik Irlandia? Artinya, negara-negara kecil tidak terlalu peduli dengan politik dunia. Mereka tidak terlibat dalam konflik atau keputusan besar. Nyatanya, kekuatan besar bahkan tidak mempedulikannya, karena tidak ada kepentingan strategis. Dari situ, mereka punya banyak waktu untuk peduli pada stabilitas sosial, pembangunan ekonomi dan tidak menghabiskan banyak uang untuk sistem militer. Kedua, semakin besar negara, semakin tinggi kompleksitasnya. Konflik sering terjadi karena masalah agama, suku dan budaya. Sehingga menciptakan kekacauan di masyarakat, menyebabkan pemerintah menghabiskan banyak uang, waktu dan tenaga untuk stabilisasi. Hanya dengan melihat tingkat pembunuhan, kita juga dapat membayangkan negara-negara yang agak besar dan beragam seperti Brasil, Meksiko, atau Kolombia selalu menempati peringkat 10 besar. Sebaliknya, negara-negara kecil seringkali aman tinggi. Oleh karena itu, seperti sebuah keluarga, menetap itu membahagiakan. Sebuah negara, juga, memiliki stabilitas dan keamanan untuk menjamin perkembangan ekonomi dan karir. Ketiga, menurut studi tahun 2019 oleh para ahli dari Bank Dunia, semakin besar ukuran negara, semakin tinggi tingkat korupsinya. Ini hampir sepenuhnya benar untuk negara-negara berkembang. Alasannya banyak, tapi yang paling penting adalah hukum yang kurang tegas dan kerja pemeriksaan yang masih lemah, tidak cukup untuk menakut-nakuti pemberi dan penerima suap. Ketika pejabat korup mencuri uang dari proyek-proyek seperti membangun jalan, jembatan atau irigasi, tentu investasinya banyak, tetapi kualitas pekerjaannya buruk, membutuhkan perbaikan terus-menerus, dan merugikan negara dan defisit anggaran. Bahkan fakta bahwa pejabat meminta uang dari pelaku usaha ketika mereka ingin mengajukan izin usaha, pembangunan atau impor, akan menghambat kegiatan usaha. Negara seperti itu pasti akan memiliki ekonomi yang lemah. Itu sebabnya negara-negara kecil yang mengelola suap berkembang dengan baik. Kami melihat kembali statistik untuk divisualisasikan. 7 dari 10 negara paling tidak korup adalah negara terkecil dan terkaya di dunia. Keempat, sebagian besar negara kecil, bahkan banyak negara besar, tidak dapat memproduksi semua yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, mereka segera membuka diri secara aktif terhadap perdagangan internasional. Karena mereka memiliki sedikit keunggulan kompetitif seperti sumber daya tenaga kerja, lokasi strategis atau pasar konsumsi yang besar, mereka lebih sulit untuk menarik investor asing daripada negara besar yang padat karya. Namun, negara-negara kecil seringkali memiliki kelebihan yang menonjol, seperti birokrasi pemerintahan yang rendah, prosedur administrasi yang sederhana dan cepat, keamanan yang terjamin, dan masyarakat yang stabil. Adanya kebijakan untuk melindungi investor dan kemudahan akses permodalan dari bank. Dan terutama, negara-negara kecil tidak memiliki kebijakan proteksionis. Itu berarti melindungi bisnis dalam negeri dengan memungut pajak yang tinggi pada perusahaan asing atau mendukung investor dalam negeri, sehingga mereka memiliki keunggulan biaya. Ini berarti mereka tidak mampu melakukannya. Dengan kelebihannya, negara-negara kecil selalu menjadi mayoritas dalam daftar tempat termudah di dunia untuk berbisnis. Itu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesuksesan luar biasa mereka.
Pada akhirnya, jika negaranya kecil, masalahnya kecil. Setiap kali mereka muncul dengan ide atau reformasi baru, mudah untuk mengeksekusi dengan cepat, bukan di atas kertas berusia berabad-abad seperti beberapa negara besar. Alasannya, mereka memiliki homogenitas etnis, agama, dan budaya yang tinggi. Jadi konfliknya lebih sedikit. Pemerintahnya kecil, jadi masalahnya tidak pelik, partai oposisinya sedikit. Hal yang sama berlaku untuk negara atau keluarga. Banyak berinovasi dan bereksperimen akan menemukan solusi yang baik, membantu ekonomi berkembang. Ini semua adalah alasan mengapa negara kecil seringkali memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi daripada negara besar. Namun, pada 1990-an, banyak sarjana dan ahli teori sosial memperingatkan bahwa disintegrasi negara-negara besar setelah Perang Dingin menjadi negara-negara kecil menimbulkan bahaya ekonomi. Tetapi bukti empiris menunjukkan sebaliknya. PDB per kapita di negara-negara kecil tumbuh lebih cepat daripada di negara-negara besar. Oleh karena itu, ukuran kecil tidak selalu merugikan jika mereka tahu cara berimprovisasi. Ada hal menarik lainnya. Dari 14 negara dengan populasi lebih dari 100 juta, hanya Amerika Serikat dan Jepang yang luar biasa kaya. Sisanya adalah negara berpenghasilan menengah ke atas dan negara miskin. Kekayaan tidak menciptakan kebahagiaan, tetapi tentu saja merupakan penyumbang utama kebahagiaan. Buktinya, negara terkaya adalah yang paling bahagia. Dan yang teratas masih negara kecil. Jadi menjadi kecil itu luar biasa. Hanya saja, saat terjadi perang global seperti Perang Dunia I dan II, negara-negara kecil dengan mudah dicaplok oleh negara-negara besar. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.